Sudah kelihatan screen? Sudah kelihatan belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, Sultan sudah hidup. Berapa juz, Sultan? Iya, Pak. Berapa juz sudah? Eh, belum lagi nih, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Ini sudah hari keberapa puasanya, masa belum? Satu halaman aja satu hari, terus lebih. Ya. Lebih satu juz. Apa sibuknya? Jualan? Iya, Pak. Jualan? Jualan apa? Pak. Suatun, kami bisa lihat itu apa yang buat Suatun buat. Oke, baik. Nah, kita lihat screennya ini. Tadi sudah katakan. Jadi, masing-masing teknik korelasi itu ada bentuk data tersendiri ya. Walaupun dalam praktek memang kadang-kadang susah kita ini. Ini banyak yang tidak bisa masuk lagi ya. Kelihatannya sudah hilang. 6 orang lagi tinggal. Jadi kalau yang person yang kita pelajari sekarang itu adalah bentuk datanya interval atau rasio. Sementara ring Sperman itu adalah bentuk data ordinal. Nah, kalau kendal ordinal, chi-square nominal. Nah, coba lihat. Chi-square itu nominal, padahal ketika kita pelajari kemarin nominal itu adalah bentuk data kualitatif. Jadi dengan demikian kita bisa pahami bahwa statistik tidak secara otomatis tidak bisa menganalisis data kualitatif. Bisa ya. Nah, jadi ini penting dilihat dalam rangka untuk memudahkan kita. Ini data yang akan Anda kumpul bentuknya seperti apa. Sehingga akan memudah memilih korelasi apa yang akan Anda gunakan. Yang kedua tadi, lihat jumlah sampelnya. Kalau sampel banyak, tentu Anda gunakan Carl-Person. Kalau 30 ke bawah, ring Sperman. Kalau lebih kecil lagi, 10 ke bawah, maka kendal. Nah, ini yang kita katakan tadi arah hubungan korelasi. Jadi kalau seperti ini kedudukannya, yaitu pencarian titiknya, kalau dia mendekati garis lurus, sehingga membentuk garis lurus seperti itu, maka disebut itu korelasi positif sempurna atau korelasi positif maksimal atau juga disebut dengan korelasi positif tertinggi. Ini maksudnya pencarian titik. Apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kanan. Karena dia positif, maka tentu ke arah kanan condong garisnya. Jadi pencarian titik ini itu membentuk garis lurus yang condong ke kanan. Sehingga yang seperti ini disebut dengan 3 nama tadi. Korelasi positif maksimal, korelasi positif tertinggi, dan korelasi positif sempurna. Nah, lihat yang gambar yang kedua ini. Perbedaannya hanya kecondongan saja. Yang lain sama. Nah, yang seperti ini disebut dengan korelasi negatif maksimal. Atau korelasi negatif tertinggi. Atau korelasi negatif sempurna. Sama, 3 nama bisa disebutkan di sini. Satu tadi korelasi negatif maksimal, atau korelasi negatif tertinggi, dan atau korelasi negatif sempurna. Sama tadi, pencarian titiknya membentuk satu garis lurus yang condongnya ke kiri. Maka disebut dia negatif. Nah, jika kemudian antara variabel X dan variabel Y berkorelasi positif yang tinggi, maka pencarian titik sedikitnya menjauhi. Coba lihat titik-titiknya ini menjauhi garis pencarian seperti ini. Nah, sehingga yang seperti ini itu disebut dengan korelasi positif tinggi. Ya. Condongnya ke kanan karena disebut dengan positif. Sementara yang ini
sama, pencaraannya juga menjauhi titik garis lurus, tapi condongnya ke kiri. Sehingga dia disebut dengan korelasi negatif yang tinggi atau korelasi negatif yang kuat. Ya, jadi sama dengan tadi, cuma condongnya yang ke kiri. Karena itu dia disebut negatif. Nah, lihat dua ini. Jadi kalau pencarannya jauh dari garis-garis lurus itu, maka dia disebut dengan lemah. Korelasi positif lemah. Atau korelasi yang cukup. Atau sedang. Atau korelasi rendah. Nah, lihat yang sebelah kanan. Karena dia condong ke kiri, maka disebut dengan korelasi negatif lemah. Miranda, jangan ngomong. Siapa? Nangis Humaira ya? Bukan, Pak. Maaf. Bobok ya jam segini. Belum, Pak. Belum bobok dia. Bentar ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita jelaskan tadi kenapa dia disebut dengan produk momon, karena yang menemukannya adalah satu Carl-Person, yang kedua karena eh, diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari momen-momen tersebut. Jadi ada dua dia kenapa disebut korelasi produk momen. Satu karena koefisien korelasinya diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari momen-momen yang dikorelasikan. Yang kedua karena ditemukan oleh Carl-Person, sehingga namanya diberikan nama korelasi. Nah, ini juga sering ditanyakan di sidang-sidang munakasah atau di sidang proposal. Kapan digunakan korelasi produk moment? Nomor satu yang paling penting. Satu, dua penting. Tiga kurang, ya relatif kurang penting dibandingkan dengan satu dan dua. Jadi kalau ada pertanyaan kapan korelasi produk moment digunakan, itu satu jawabannya adalah ketika variabel yang dikorelasikan berbentuk gejala atau data yang bersifat kontinu. Kemarin kita sudah pelajari ada dua bentuk jenis data, ada data diskrit dan ada data kontinu. Data kontinu data yang berkelanjutan. Jadi dia ada pecahan. Sementara data diskrit itu data yang tidak ada pecahan. Yang kemarin kita misalnya berikan contoh, ya kalau ada pertanyaan berapa orang keluarga, tidak mungkin keluarga kita ada 2,5 atau 4,5 atau setengah-setengah. Tidak ada pecahan keluarga. Nah itu data diskrit, ya. Data kontinu ada pecahan. Nah yang kedua digunakan korelasi produk moment kalau sampel yang diteliti itu bersifat homogen. Nah itu penting dilihat. Tidak otomatis bahwa begitu sudah ada dua variabel, kita langsung bisa menggunakan korelasi produk moment. Belum. Lihat dulu. Apakah sampelnya itu kira-kira cenderung homogen atau heterogen sekali. Kalau heterogen sekali tidak tepat digunakan korelasi produk moment. Jadi agak homogen. Nah itu sebabnya kenapa pada saat kita ingin meneliti, di samping kita menjajaki identifikasi masalah, juga kita akan mengidentifikasi bentuk data yang akan kita kumpulkan. Sehingga nanti begitu kita tahu bentuk data, kita juga akan mengetahui sedikit tidaknya
karakteristik daripada populasi kita. Kalau populasi heterogen, otomatis sampel heterogen. Kalau populasinya homogen, otomatis sampel akan homogen. Nah, dua sifat ini, ini penting sekali, bukan sifat. Dua kondisi ini penting sekali diingat karena inilah yang akan menentukan apakah kita akan kemudian menggunakan korelasi produk moment untuk menganalisisnya atau bukan. Nah, yang ketiga, kalau regresinya merupakan regresi linear, karena nanti ada regresi ganda, tapi ini sering tidak begitu diperhatikan ya. Oke. Nah, lihat koefisien korelasinya. Yang tadi kita katakan paling tinggi 1, paling rendah -1. Nah, lihat dia semakin ke kiri sampai -1 itu dikategorikan lemah. Ke kanan 1 dianggap sempurna. Jadi ini kalau kita baca R lebih besar atau sama dengan 1, atau R lebih kecil atau sama dengan -1. Nah, ini yang penting. Inilah yang disebut dengan indeks koefisien korelasi. Kita lihat. Kalau 0 sampai 2, tapi 0,2 bukan 2, sampai 0,2 itu dianggap sangat rendah. Walaupun ada korelasinya, tapi dianggap sangat rendah dan boleh diabaikan. Nah, kalau 0,2 sampai 0,4 itu dianggap rendah. Nah, kalau 0,4 sampai 0,6 atau 0,599 itu cukup kuat. Nah, baru dianggap kuat itu kalau indeks yang kita peroleh sudah mencapai 0,6 sampai 0,799 atau 0,8. Nah, jika kita sudah 0,8 sampai 1, itu sangat kuat dan itu dianggap sempurna. Nah, ini penting diingat indeks korelasi ini karena kadang-kadang di ujian sering ditanyakan. Misalnya Anda hasil hitungan korelasi, indeks korelasi yang Anda teliti dapatnya 0,6 misalnya atau 0,6 sekian. Lalu penguji menanyakan, sekiranya indeks korelasi Anda peroleh 0,49 itu apa hubungannya? Apakah kuat, rendah, atau seperti apa? Nah, sering mahasiswa karena dia hanya fokus pada kategori pengukuran dia sendiri, maka yang lain tidak bisa diingat tingkat hubungannya. Nah, jadi Anda ini karena 5 kategori saja, Anda tentu harus ingat ya. Jangan sampai yang seperti itu tidak bisa Anda jawab karena itu tidak pertanyaan yang bukan pertanyaan sulit ya. Nah, inilah rumus korelasi produk moment. Di ujian kekeliruannya pada ini, kita lihat. Jadi rumus produk moment itu adalah RXY itu angka indeks korelasi R product moment atau korelasi product moment sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X dan sigma Y. Biasanya kalau yang di atas itu betul orang tulis di ujian. Tapi yang di bawah ini bermasalah. Akar dalam kurung karawal sigma N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, sering langsung ditulis di sini. Dalam kurung itu kuadratnya. Bukan dikuadratkan. Kalau Anda tulis sigma X kuadrat, itu artinya Anda mengambil nilai yang sama dengan yang pertama. Nanti kita akan lihat di kolomnya. Lalu dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dikuadratkan, bukan sigma Y kuadrat. Jadi penempatan kuadrat ini akan menentukan data mana nanti akan Anda ambil di tabel yang Anda hitung. Coba kita lihat penjelasannya. Jadi RXY itu angka indeks korelasi X product moment. Sementara sigma XY adalah
jumlah hasil perkalian antar skor X dan skor Y. Sigma X itu adalah jumlah seluruh skor X. Sementara sigma Y sama dengan jumlah seluruh skor Y. Sementara N besar itu, coba lihat penulisannya N besar ya. Number of cases atau jumlah bilangannya itu. Rumus ini simple. Nah, kita coba kita lihat contoh. Contohnya, seorang meneliti tentang motivasi ataupun korelasi motivasi dengan kinerja dosen di Fakultas Adab. Lalu ditemukanlah data seperti dalam tabel ini. Jadi motivasinya data 60, 40, 35, 30, 40, 50, 60, 40, 30, 55, 50, 50. Itu data motivasi. Sementara data kinerja dosen ditemukan 150, 130, 100, 125, 140, 150, 130, 140, 150, 130. Nah, lalu bagaimana? Yang ditanyakan adalah apakah terdapat secara signifikan korelasi antara motivasi dengan kerja dosen. Nah, lalu kita untuk menyelesaikannya itu ada 6 langkah ya. Satu, kita membuat hipotesis. Anda harus ingat di riset kita sudah diskusi, sudah bahas. Yang kita ingin buktikan atau yang kita ingin uji di penelitian itu adalah hipotesis nol, bukan hipotesis kerja. Itu harus diingat. Jadi kalau ada pertanyaan, ini sering sekali ditanyakan dan itu tidak bisa dijawab oleh mahasiswa. Misalnya pertanyaannya, apakah hipotesis mana yang akan diuji di penelitian, yang akan dibuktikan? Apakah hipotesis nol atau hipotesis kerja? Kebingungan. Padahal kita sudah bicarakan atau sudah kita bahas di kelas, dan ini kita ulang lagi. Yang kita ingin buktikan di penelitian itu adalah hipotesis nol. Jadi karena itu langkah pertama untuk menyelesaikan pertanyaan ini atau hasil penelitian ini, satu, kita membuat hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Coba kita lihat, kita sudah rumuskan di sini. Hipotesis kerjanya atau hipotesis alternatif adalah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Yang hipotesis nol, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Nah, jadi ini yang akan kita buktikan. Tapi sebelum langkah kedua, saya ingin ingatkan kembali, di MK Research kita sudah sampaikan, ditulis atau tidak simbol HA atau H0 di depan kalimat tersebut, Anda harus dapat mengidentifikasi mana yang hipotesis alternatif, mana yang hipotesis nol. Jadi kalau dibangun kalimat dengan kalimat positif, maka Anda harus yakin itulah yang dikatakan hipotesis alternatif. Kalau dibangun kalimatnya dengan memulai kalimat negatif, itu yang dikatakan hipotesis nol. Jadi jangan sampai bingung nanti, tidak ditulis itu Anda tidak bisa mengenali yang mana ini hipotesis nol, mana hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Jadi Anda sudah tahu sekarang. Nah, itu satu langkah pertama, yaitu kita membuat atau merumuskan hipotesis. Hipotesis riset itu. Lalu yang kedua, kita merumuskan hipotesis statistik. Merumuskan hipotesis statistik adalah bentuk simbol-simbol seperti ini. Coba lihat. R ini boleh diganti dengan nama variabel. Jadi misalnya hipotesis alternatif, Anda menggantikan dengan M misalnya. Atau Anda tulis saja motivasi di sini. Boleh. Yang tidak boleh ditukar adalah tanda ini. Jadi kalau HA itu mesti tanda pagar seperti ini.
Kalau H0 dia sama dengan, karena bunyi kalimatnya tidak terdapat hubungan. Jadi kalau tidak terdapat hubungan kan artinya sama dia. Hubungannya sama. Tapi simbolnya boleh diganti. Bahkan boleh ditulis nama variabel itu sendiri. Cuma terlalu panjang kan. Itu langkah yang kedua. Langkah pertama tadi adalah membuat hipotesis, merumuskan hipotesis risetnya. Langkah yang kedua membuat hipotesis statistik. Nah, langkah yang ketiga kita coba memasukkan data yang kita peroleh tadi ke dalam tabel. Jadi ada 7 kolom tabel. Kalau misalnya Anda masukkan ke Excel, ada 7. 7 termasuk dengan nomor, nomor respondennya. Coba kita lihat. Respondennya 12. Nah, tadi kalau kita lihat hitung di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi N-nya itu 12. Nah, setelah kita masuk masing-masing data tadi ke skor tadi, skor E kita masukkan, skor Y kita masukkan, maka kita dapatkan total atau sigma X adalah 540. Nah, yang tadi rumus pertama, rumusnya itu adalah R sigma Y sama dengan N sigma XX. Ini yang kita masukkan. Jadi sigma XX itulah yang 547. Sorry, 540. Nah, lalu kemudian Y. Kalau ada sigma Y, ini yang kita masukkan, yang di bawahnya. Di bawahnya kan ada sigma Y dikuadratkan. Nanti di sigma X dikuadratkan. Itu yang kita masukkan. Maaf, saya ulang ya. Sigma XY di kolom 7, lihat. Ini sudah ada di sini. Bukan, ini tadi skor ya. Sigma X tadi. Sigma XY itu adalah 72.450. Bukan skor ini. Nah, lalu kemudian kolom yang keempat, itu skor X kita kuadratkan. Dari 60, kalau dikuadratkan menjadi 36.600, 40 dikuadratkan 1.600, dan seterusnya semuanya. Inilah yang di rumus yang pertama, sigma X kuadrat. Ini yang kita masukkan, 25.540. Lalu kemudian sigma Y kuadrat, ini yang kita masukkan. Kalau di sigma Y dikuadratkan, ini total sigma Y. Kalau sigma X yang dikuadratkan, total sigma X. Atau ya, kita lihat ke bawah. Ini yang keempat. Jadi kita masukkan ke rumus. Setelah kita masukkan ke tabel tadi, kita masukkan ke rumus. Coba lihat masukannya. Jadi sigma X itu 72.450. Sementara sigma X tadi, kalau skor masing-masing, sigma X 540, sementara sigma Y 1.585, lalu di bawahnya N itu 12, sigma XX kuadrat, nah itu baru 25.550. Nah, lalu sigma X dikuadratkan. Jadi total sigma X tadi dikuadratkan. Jadi sering di ujian itu keliru. Lalu kemudian dikali lagi dengan N. Dan kemudian kita masuk sigma Y kuadrat. Dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, lalu kita peroleh indeks korelasinya adalah 0,6399. Saya yakin ini susah dipahami karena verbal mestinya kita hitung, nanti kita setelah Ramadan kita akan coba cari ya. Kita akan hitung ulang, bahkan termasuk dengan kita menggunakan SPSS. Ada yang ingin tanyakan di sini? Halo, masih hidup? Oke, ya belum ya. Nah, itu langkah keempat. Jadi satu tadi kita membuat hipotesis riset, kedua membuat hipotesis statistik, ketiga mencari masing-masing itu sehingga kita masukkan ke dalam tabel, yang keempat kita masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan indeks besaran indeks koefisien korelasi. Ini kita sudah dapat indeks koefisien korelasi yaitu 0,6399. Kalau Anda mau bulatkan 0,64 boleh. Yang kelima,
kita sudah mengetahui indeks korelasi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa persen variabel X berkontribusi terhadap variabel Y. Maka kita harus mencari determinasi. Sultan habis pulsa. Nah, jadi kalau kita untuk mengetahui persentase kontribusi variabel X terhadap variabel Y, maka kita mencari secara determinasi. Coba lihat rumusnya. R kuadrat, R besar itu determinan. Ya. Lalu sama dengan R kuadrat, R kecil kuadrat kali 100%. R kecil, R kecil yang dikuadratkan itu adalah R indeks korelasi yang sudah kita peroleh pada langkah keempat tadi. Tinggal kita masukkan. Maka kalau kita lihat di sini, besar kontribusi variabel motivasi terhadap variabel kinerja 40,94%. Dengan demikian, ada 59% lain yang mempengaruhi variabel Y atau yang mempengaruhi kinerja dosen. Jadi kinerja dosen tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi kerja. Itu analisis yang Anda harus tulis nanti. Nah, langkah yang keenam, kita sudah mengetahui besaran indeks korelasi, sudah mengetahui persentase kontribusi. Nah, sekarang kita ingin melihat berapa signifikannya. Nah, untuk mendapatkan atau mengetahui signifikan, itu kita menggunakan rumus T hitung. Si Sabdia tidak bisa masuk. Nah, rumus T hitung itu sama dengan R yang tadi itu, R indeks korelasi yang sudah kita dapatkan. Akar N kurang 2. N tadi itu adalah N, walaupun ditulis huruf kecil N ini, tapi number of case yang 12 tadi. Nah, lalu per akar 1 kurang R. 1 itu angka konstan. R-nya, R indeks korelasi, kita ulang lagi tulis. Oke. Nah, lalu kita dapat T hitung 0,3694. Jadi kalau mau dibulatkan 3,4 boleh. Jadi sudah kita peroleh sekarang. Indeks korelasi sudah kita peroleh 0,64 tadi. Kemudian kontribusi persentase 40,9. Lalu kemudian T hitung 3,69. Sudah kita peroleh 3. Nah, kita buat interpretasi. Nah, disinilah analisisnya. Jadi karena ini analisis, maka penting tadi beberapa konsep dari sebelumnya teorinya yang Anda kuasai. Ini salah satu contoh analisisnya. Dari perhitungan di atas telah diketahui indeks korelasinya sebesar 0,6399. Ini berarti hasilnya positif. Tanpa ditulis tanda plus di situ, kita sudah mengetahui. Ini adalah positif. Dengan demikian, korelasi antara variabel X dan variabel Y terdapat hubungan yang searah. Begitu kita tahu positif, maka searah. Kalau searah artinya variabel X berubah, variabel Y berubah searah. Nah, atau dengan istilah lain, terdapat korelasi positif. Nah, kemudian dari angka tersebut, dari angka indeks korelasi itu, jika dilihat indeks korelasi, maka terletak antara 0,60 sampai 0,80. Tadi kalau kita lihat tabel tadi, 0,63 itu kan, oke. Gini, ini kan sudah mau habis 10 menit lagi. Habis ini tidak kita sambung lagi ya. Jadi kita lanjut minggu depan, oke? Iya, Pak. Nah, karena siap-siap 3 menit dari sekarang kita akan ambil screenshot. Jadi kalau selfie belum pakai jilbab, Andini juga semua yang belum pakai jilbab. Kemudian fitrah kalau tempat bubuknya masih berserakan diperbaiki.
Karena nggak akan buka audio supaya kelihatan wajah. Nah, ketika kita ingin interpretasi, langkah pertama kita lihat hipotesis tadi. Kita sudah lihat hipotesisnya, yaitu tidak terdapat hubungan yang positif katanya. Tapi ternyata ketika kita hitung, sudah terdapat. Jadi langkah kedua mencari DF. DF itu degree of freedom. Kaedah pengujiannya T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Kalau H0 ditolak, itu artinya korelasi signifikan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Atau hipotesis negatifnya, hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian korelasinya signifikan. Tadi bunyi korelasinya adalah, bunyi hipotesis 0-nya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Tapi kita lihat apakah T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Jika ya, maka terdapat hubungan, bukan tidak terdapat, artinya ditolak H0 bunyi kita. Nah, jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, H0 diterima. Artinya korelasi tidak signifikan. Nah, setelah kita lihat, maka T tabel jika dicari DF-nya, DF itu adalah N tadi dikurangi 2, maka 10. Sehingga diperoleh di tabel bertaraf signifikan alfa 0,05. Ini alfa ini kita tentukan sendiri. Apakah kita mau 0,05 atau 0,01 atau 5% atau 10%. Jadi kalau yang 0,5 itu artinya 2,28. Nah, kemudian T hitung jika dibandingkan dengan T tabel ternyata lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan karena tadi disebutkan tidak terdapat hubungan. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Nah, ini ada soal di sini. Anda boleh kalau mau buat latihan boleh, tapi saya tidak terserah Anda karena ini bulan Ramadan. Jadi kalau mau coba-coba boleh. Oke, sekarang kita mau semuanya buka audio. Kita akan ambil screen. Cepat. Karena sebentar lagi akan off. Ya. Oke. Ini wajah belum mandi kan. Selfie belum mandi. Nggak berani lihat kamera selfie. Oke. Saya akan ambil screenshot. Oke, saya juga akan ambilin kamera. Sarah mana wajahnya? Mau Iqbal Khairi, Rifki. Kalau nggak ada wajah dianggap no, tidak hadir. Oke, Sarah hadir. Baru bangun tidur Sarah. Mau Iqbal, cepet. Mau Iqbal tidak? Oke, berarti Anda tidak dianggap ini ya. Humaira kelihatannya juga belum mandi itu. Oke, baik. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Jadi insya Allah minggu depan kita akan sambung korelasi ganda, membaca-baca kembali. Nah, tadi ada satu contoh soal, kalau Anda mau latihan silakan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena ini lagi bulan Ramadan. Jadi tadi kita lihat si Humaira sudah 12 juz ya. Nah, yang belum Sultan dari sama sekali belum. Jadi Anda ini bulan tempat di mana Anda untuk meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Maka harus berlomba-lombalah kepada ibadat. Oke, Anda ini sudah berapa juz? Ini jawab. Dia mau dulu. Apanya, Pak? Udah berapa juz? Tilawahnya, Pak ya? Ketam.
Masih di juz 21, Pak. Hmm? Masih di juz 21. Oh, itu. Oke, baik. Oke, sudah. Baik, terima kasih ya. Eh, ini sudah mau habis, tinggal berapa menit lagi? 4 menit lagi kita ini. Habis itu sudah. Kalau ada pertanyaan boleh, masih ada waktu 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Mau ibal malim tak aku? Berapa juz lah? Oke, kalau tidak ada boleh di leave. Kalau kuotanya terbatas seperti si Sultan tadi katanya sudah ada. Sabdiah juga sudah menghilang. Terbatas pulsanya. Maaf Pak, Sabdia tidak bisa masuk Pak, karena nggak apa? Karena error tadi. Udah Hmm, coba-coba nggak bisa. karena kurang sholat tahajud ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh ini ya, boleh di leave keluar kalau memang itu. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan masih ada 3 menit. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya stop ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam untuk Miranda. Ya, Pak.